Hai semuanya, balik lagi sama aku, Lolita. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang estetika film Eropa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan estetika film Eropa? Estetika film Eropa ialah sebuah gaya sinema yang sering dianggap lebih artistik dan berani mengekspresikan sisi manusia dibanding film komersil pada umumnya. Nah, di film Eropa, mereka memiliki sebuah identitas yang sangat kuat karena dibentuk oleh sejarah yang panjang, budaya yang beragam, dan tradisi seni yang mendalam. Selain itu, tidak heran juga banyak dari film di kawasan ini menjadi sebuah referensi penting dalam dunia perfilman global. Nah, kalau kita berbicara tentang ciri khas estetika film Eropa, hal pertama yang paling menonjol adalah aspek visualnya. Film-film Eropa cenderung menggunakan komposisi gambar yang rapi, simbolis, dan penuh makna. Setiap framenya tuh sering terasa seperti lukisan hidup. Penggunaan warnanya pun sangat diperhatikan. Ada film yang menggunakan warna dingin untuk menunjukkan kesepian, dan ada juga yang menggunakan warna hangat untuk menciptakan nuansa nostalgia atau kedekatan emosional. Sekarang kita bakal lihat dari sisi sinematografinya. Film Eropa tuh banyak gunain long take atau pengambilan gambar panjang tanpa banyak potongan cepat. Kamera sering dibiarin ngamatin karakter secara tenang agar penonton ikut merasakan waktu berjalan secara nyata. Teknik ini juga sangat terasa dalam salah satu filmnya, yaitu Before Sunrise, karya Richard Linklater, yang mengambil latar Vienna. Film ini memperlihatkan dua orang berjalan dan berbicara sepanjang malam, dengan kamera yang sederhana namun terasa intim. Tidak banyak aksi besar, tetapi justru percakapan dan ekspresi kecil menjadi pusat perhatian. Penonton pun merasa seperti ikut berjalan bersama mereka. Lalu masuk ke bagian narasi, film Eropa tuh terkenal tidak selalu mengikuti struktur klasik, yaitu awal, tengah, akhir, seperti film Hollywood. Banyak film Eropa yang malah menggunakan alur yang lambat, terbuka, dan kadang terasa ambigu. Konflik tidak selalu besar dan dramatis, kadang hanya berupa pergulatan batin karakternya. Endingnya pun sering dibiarkan menggantung agar penonton dapat berpikir sendiri. Karakter dalam film-film Eropa juga berbeda. Jika biasanya film populer sering menampilkan pahlawan yang jelas baik atau jahatnya, film Eropa lebih suka menghadirkan manusia biasa dengan sisi abu-abunya. Tokonya tuh bisa rapuh, egois, bingung, namun tetap terasa realistis. Mereka bukan superhero, melainkan cerminan manusia sehari-hari. Contohnya dalam film Before Sunrise. Chase dan Celine, sang tokoh utama, hanyalah dua orang asing yang berbicara tentang cinta, hidup, dan masa depan. Tidak ada villain, tidak ada ledakan konflik besar, tetapi penonton tetap terasa terikat karena kejujuran emosinya. Nah, sekarang pasti timbul pertanyaan di benak kalian. Gimana sih budaya dan sejarah mempengaruhi estetika film Eropa? Tentu saja, budaya dan sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam estetika film Eropa. Di Eropa sana, mereka memiliki sejarah yang panjang tentang Perang Dunia, perubahan politik, krisis ekonomi, hingga perdebatan soal identitas dan kelas sosial. Dan semua itu mereka masukkan ke dalam film. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, muncul banyak gerakan baru, salah satunya Italian Neorealisme di Italia, yang menampilkan kehidupan rakyat miskin dengan gaya realistis, menggunakan lokasi asli dan aktor non-profesional. Lalu ada pula di Prancis, lahirlah sebuah gerakan bernama French New Wave. Gerakan ini menolak aturan sinema lama dan menghadirkan gaya bebas, eksperimental, serta dekat dengan kehidupan anak muda. Artinya, sejarah sosial dan pergolakan budaya sangat menentukan bentuk estetika dalam film Eropa. Selain itu, nilai lokal juga terasa sangat kuat. Setiap negara membawa identitasnya masing-masing.
Contohnya film Sweden, cenderung filosofis dan sunyi, sedangkan film Itali lebih ekspresif dan humanis. Lalu film French sering intelektual dan romantis, sedangkan film dari Denmark tampil secara mentah dan realistis. Jadi meskipun mereka sama-sama Eropa, tiap negara tetap memiliki warna estetikanya sendiri. Lalu sekarang kita bakal masuk ke gaya penyutradaraan dan teknik dalam pembuatan filmnya. Film Eropa tuh dikenal dengan berani bereksperimen dalam editing. Mereka tidak selalu menggunakan editing cepat untuk memacu adrenalin, tetapi malah sebaliknya, mereka menggunakan ritmenya lambat agar penonton lebih fokus pada detail emosi. Contohnya jump cut, freeze frame, atau montage simbolis juga sering dipakai. Dalam penggunaan musik, film Eropa sering lebih hemat. Musik tidak selalu hadir terus-menerus. Kadang justru keheningan dipakai untuk membangun suasana. Saat musik muncul, biasanya itu sangat bermakna. Untuk penggunaan mise-en-scene, yaitu segala sesuatu yang tampak di dalam frame seperti setting, kostum, pencahayaan, properti, dan posisi aktor, film Eropa sangat detail. Contohnya dalam film Before Sunrise. Jalanan Vienna bukan sekedar latar, tetapi menjadi simbol perjalanan emosional dua karakternya. Kota tua, kereta, sungai, dan kafe menciptakan nuansa romantis sekaligus terasa sementara. Sesuai temanya, bahwa pertemuan itu mungkin hanya semalam. Nah, dari semua itu, tentu saja tujuan estetika film Eropa bukan sekedar sebagai hiburan. Banyak film Eropa yang ingin mengajak penontonnya untuk berpikir, merenung, dan memahami manusia lebih dalam. Ada yang menjadi kritik sosial terhadap kemiskinan, perang, patriarki, atau kapitalisme. Ada juga yang mengeksploitasi tentang spiritualis dan makna hidup. Jadi, estetika film Eropa digunakan oleh mereka sebagai bahasa untuk menyampaikan gagasan besar. Respon penonton terhadap film Eropa juga sangat beragam. Di tingkatan lokal, film Eropa sering sangat dihargai karena dekat sekali dengan budaya dan realita masyarakatnya sendiri. Sedangkan di tingkat global, film Eropa memiliki penggemar yang cukup setia, terutama pada kalangan penonton yang mencari tontonan lebih artistik dan mendalam. Namun, bagi sebagian penonton umum, ritme yang lambat dan ending ambigu bisa terasa sulit untuk diikuti. Jadi, film Eropa memang tidak selalu instan, tetapi justru itulah daya tariknya. Meski begitu, banyak sekali film Eropa tetap sukses secara lintas budaya. Salah satunya yaitu Before Sunrise. Dia dicintai oleh penonton dunia karena temanya yang universal, tentang cinta, keluarga, kehilangan, harapan, dan pencarian diri. Kesimpulannya, estetika film Eropa adalah perpaduan yang sangat sempurna antara keindahan visual, kedalaman narasi, karakter realistis, serta keberanian mereka menyentuh isu sosial dan filsafat. Film-filmnya tidak sekedar mengajak kita untuk menonton, tetapi juga merasakan dan memikirkan kehidupan. Karena itu, film Eropa tetap menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah perfilman dunia. Jadi jangan lupa ya, tulis film favorit Eropa kalian di kolom komentar. Dan untuk perbincangan tentang estetika film Eropa kita akhiri sampai di sini. So, see you, dadah, bye-bye semuanya. This is the end.